Bagaimana membedakan antara segitiga cinta dan cinta segitiga? Dia bilang, minum saja. Kalau mau menjadi garam dan terang bagi dunia, minum kopi pakai garam. Jangan minum kopi pakai gula. Karena kitab suci menulis, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi kalau kamu minum kopi pakai garam, kamu akan menjadi garam dan terang dunia. Nah, Bapak Ibu, ini tentu cuma cerita. Dan Bapak Uskup bilang semalam, kita tidak bisa mendefinisikan Allah Tritunggal dengan cara seperti itu. Karena ini misterius. Bahkan kemampuan kita tidak cukup untuk mendefinisikan dan memahami Allah Tritunggal. Karena dalam ajaran Gereja Katolik itu ada namanya Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Spes in Christo non confundit. Harapan dalam Kristus itu tidak mengecewakan. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma yang telah kita dengar dalam bacaan kedua tadi, yang juga menjadi spirit untuk kita menjalani tahun Yubileum 2025 bertemakan pesiarahan pengharapan. Kenapa harapan dalam Kristus itu tidak mengecewakan? Jawabannya, karena Yesus menyatu dalam kesatuan cinta bersama Bapa dan Roh Kudus. Maka Allah Tritunggal itu hidup dalam dan menghidupkan segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana membedakan antara segitiga cinta dan cinta segitiga? Pasti di antara yang ada ini pernah punya mantan lebih dari satu. Om Servas pernah kah? Lebih dari 2 malah ya. Ibu, tidak usah keringat dingin di dalam gereja ya. Nanti interogasi urusan pulang ke rumah. Karena Ibu Yuli juga pasti punya itu lebih dari satu. Banyaklah.
Tapi lukisan antara bedanya segitiga cinta dan cinta segitiga itu mungkin nanti bisa dilihat dalam, masih ingat lagu yang begini kira-kira sedikit cuplikannya. Aku jadi bingung, ku pilih yang mana, terpaksa aku bagi untukmu 50, untuknya 50, genap 100% cintaku. Nah, itu contoh cinta segitiga. Seorang mencintai dua orang yang kemudian menciptakan cinta segitiga. Dan resikonya dibagi 50-50. Tapi kalau segitiga cinta itu seperti segitiga sama sisi yang sama porsi cintanya, yaitu 100%. Nah, itulah yang dilukiskan oleh Yesus dalam Injil ketika dia berbicara tentang kamu akan diutus dengan roh kebenaran. Roh itu akan berbicara dan mengingatkan apa saja yang aku terima, dan dia berbicara dari apa yang aku bicarakan. Dan Allah Roh Kudus itu tidak cemburu karena Yesus bicara begitu. Demikian juga Yesus bilang apa? Aku dan Bapa itu satu, dan yang aku omong itu yang aku dengar dari Bapa, karena segala milikku adalah milik Bapa. Dan Bapa juga tidak cemburu kalau Yesus bilang begitu. Juga Bapak tidak cemburu ketika Yesus lebih viral gitu, lebih populer. Kenapa? Keselamatan itu kan paling populer nyata dalam karya Yesus yang tersalib. Jadi Yesus selalu lebih tenar dari Bapak, tapi Bapak tidak pernah cemburu kalau Yesus lebih tenar. Nah, setelah Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus dari dia dan Bapa, dan Roh Kudus, Allah Roh Kudus itu tidak pernah merasa underdog karena melanjutkan tugas Yesus. Itulah definisi segitiga cinta, cinta yang dihidupkan dan menghidupkan cinta itu dalam porsi 100% full. Bapak Ibu Saudara-saudari, kepenuhan cinta Allah Tritunggal itu sebenarnya paling nyata dalam diri Bunda Maria, yang membuat Maria itu, Bapa mengirim malaikat untuk Maria mengandung dari Roh Kudus dalam rangka mengandungi Yesus. Jadi sebenarnya Roh Kudus sudah ada sebelum Yesus. Tapi Yesus tidak merasa lebih kalah dari Roh Kudus, karena kalau Roh Kudus tidak mengandungi Maria kan dia tidak akan lahir. Dan kalau bicara Roh Kudus itu, dia mengandung kebijaksanaan. Dalam kitab Amsal di bacaan pertama, kita menemukan bahwa kebijaksanaan itu diakui sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dan kalau kita bicara kebijaksanaan itu, nanti tanya frater yang belajar filsafat. Itu sebenarnya, filsafat itu berasal dari kata philos dan sophos, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Maka kalau kemudian orang mengagung-agungkan Rocky Gerung sebagai seorang filsuf, untuk kami yang belajar filsafat, dia bukan seorang filsuf sejati, dia itu pendusta dan penipu. Kenapa? Filsafat tidak bicara sembrono seperti Rocky Gerung. Dia bicara lebih arif dan bijaksana. Sehingga ada yang bilang, oh hebat dia filsuf. Tidak, dia bukan filsuf. Dia hanya omong-omong saja. Karena yang dia omong itu kadang tidak mempertimbangkan kebijaksanaan. Kalau orang bijaksana itu dia akan berpikir dan merasa dengan hati baru dia bicara, supaya tidak menyakitkan orang. Kalau Rocky Gerung kan asal bunyi, kalau dia menurut dia itu sudah baik, gas. Belum tentu benar ya. Jadi roh kebijaksanaan, dan dalam diri Maria terjelma 3 pribadi Allah. Makanya setiap kali kita doa rosario itu selalu dimulai dengan salam putri Allah Bapa, salam bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Maka setiap kali kita berdoa bersama Bunda Maria dan doa rosario, kita sedang dipersatukan dengan Allah Tritunggal. Nah, tadi di bagian pengantar saya bilang, kapan itu Allah Tritunggal termeterai dan menyatu di dalam diri kita? Saat kita membuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau dalam bahasa Inggris itu jelas sekali perbedaan. Ada yang bilang in the name, on the name. Yang pas itu dalam, karena kita membuat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus masuk dalam diri kita, dan dalam Allah Tritunggal kita bisa melakukan apapun.
Nah, kita kembali ke cerita Bapak Uskup semalam. Ketika mendefinisikan Allah Tritunggal dengan kopi. Kopi terdiri dari air, kopi dan gula. 3 in 1, tetap dinamakan kopi. Tapi ada yang sudah nama 3 in 1 ya. Itu cara melukiskan Allah Tritunggal. Tapi persoalan terjadi kalau yang minum kopi itu orang Manggarai, yang biasa minum tanpa gula. Apakah masih disebut kopi? Mereka hanya pelintir saja menjadi kopi pahit. Karena waktu diminum tidak ada gula. Kebetulan yang tugas KOR hari ini banyak orang dari Cibal ya. Cibal itu kan terkenal dengan banyak kopi. Kalau kita datang dari Riau ke Ruteng itu lewat di Cibal itu kopinya banyak. Walaupun kemudian orang Cibal yang ada di Mataram sering banyak minum kopi palsu. Karena mereka memang tidak punya kopi di sana, makanya mereka merantau. Benar kamu, Lis? Jadi kalau mereka datang, pernah Bapak Yosep pulang dari Manggarai. Saya pikir dia bawa kopi. Ternyata dia tanya lagi, Romo minum kopi apa? Lalu dia beli cappuccino. Saya bilang ini dah orang Manggarai palsu. Bawa atau kopi Manggarai. Kalau bukti bahwa itu dari Manggarai. Dan kami pernah asistensi atau live in di Colol. Colol itu kan terkenal dengan kopinya, pusatnya kopi di Manggarai. Di Colol malah kopi itu bukan diminum, tapi dimakan. Pagi-pagi kita dikasih serbuk kopi di meja, temani nasi. Jadi kita makan lauknya kopi. Oh, seni juga. Nah, kembali ke cerita tentang kopi tadi. Ketika orang Manggarai yang minum dan tidak ada gula, bagaimana mendefinisikan Allah Tritunggal? Maka salah satu teman ini cepat-cepat ambil gula, supaya masukkan gula, mereka minum kopi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ternyata, karena di Manggarai itu kan biasa terkenal dengan garam kasar itu. Garam dari Riau biasanya, besar-besar dia. Lempar begini bisa mati anjing. Ternyata di dapur itu ada gula halus. Nah, tanpa berpikir, dia pikir ini ada garam halus, tanpa lama berpikir dia pikir ini gula. Lalu dibawalah garam halus ini langsung putar di kopi yang sudah diaduk tanpa gula. Oh, senang sudah. Tamu ini senang sudah ada gulanya ini kopi. Begitu dia minum, rasanya asin. Kok kopinya asin, Pak? Dia juga cepat-cepat berpikir, dia bilang minum saja. Kalau mau menjadi garam dan terang bagi dunia, minum kopi pakai garam. Jangan minum kopi pakai gula. Karena kitab suci menulis, kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi kalau kamu minum kopi pakai garam, kamu akan menjadi garam dan terang dunia. Nah, Bapak Ibu, ini tentu cuma cerita. Dan Bapak Uskup bilang semalam, kita tidak bisa mendefinisikan Allah Tritunggal dengan cara seperti itu. Karena ini misterius, bahkan kemampuan kita tidak cukup untuk mendefinisikan dan memahami Allah Tritunggal. Karena dalam ajaran Gereja Katolik itu ada namanya hal-hal yang imanen dan transenden. Imanen itu apa yang kasat mata yang bisa dimengerti dan dipahami cukup dengan melihat dan mendengar. Tapi transenden itu hal-hal yang melampaui apa yang kita lihat dengan mata dan apa yang kita dengar dengan telinga. Dan disitulah butuh yang disebut apa? Apa itu, Frater? Itu namanya pencerahan roh. Sering disebut di atas intuisi. Kalau intuisi itu ketajaman melihat karena berpikir, tapi itu namanya discernment. Discernment itu adalah ketajaman rohani untuk melihat sesuatu secara rohani, yang orang bilang seperti Gus Dur itu punya indera keenam. Tapi sebenarnya bukan itu. Discernment itu kemampuan untuk mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kacamata manusiawi dan duniawi. Itu terjadi karena kita membiarkan Allah membantu melihat. Itulah kenapa kita perlu buat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, supaya Allah Tritunggal masuk dalam diri kita dan Dia bekerja bersama kita. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat saya lebih lain dari yang lain, karena saya percaya setiap kali melakukan apapun, saya memulainya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya itu kalau hadir di pertemuan manapun dengan agama apapun, ketika berdoa saya selalu berdoa dengan tanda salib. Mereka berdoa dengan cara mereka, aku percaya Bapa kami Salam Maria, karena saya menganut itu paham yang saya tulis di sini. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Itulah tadi kenapa disebut spes in Christo non confundit.
harapan dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Karena Kristus itu penyatu yang total untuk menyatukan Bapa dan Roh Kudus dalam segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Jadi itulah kenapa harapan dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seorang anak muda, orang tuanya di Lombok, lalu dia kerja di kantor statistik di Bima. Dia kan berharap untuk dapat pasangan yang Katolik. Tapi dia tinggal di daerah mayoritas kan NTB ini susah. Tiba-tiba dia pindah ke Bali di Jembrana. Di sana ada satu anak mudi yang sedang pacaran dengan yang beda agama, cinta beda agama lah begitu. Dan sudah ada peluang 80% dia mau mualaf. Tapi datanglah OMK pindahan dari Bima ke Jembrana. Lalu mereka mulai menjalin relasi dan akhirnya mereka menikah. Itulah kekuatan Allah Tritunggal ketika kita berharap dalam iman akan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya menceritakan kedua pasangan ini karena kebetulan dibimbing oleh Allah Tritunggal. Mereka datang misa di Gereja Santa Maria Immaculata Mataram. Pak Sutri Ariani, coba berdiri biar mereka lihat. Ini putra Lombok Bapak Ibu, tapi menikah sama orang di Jembrana. Tadi saya begitu lihat mereka, saya lalu berpikir kisah cinta mereka seperti itu. Dan masih lebih menarik lagi kalau nanti bisa tanya ke mereka, karena mereka juga Pak Sutri ME, jadi bisa di unboxing itu uki ini. Mereka ini bagaimana mempertahankan iman akan Allah Tritunggal ketika ada godaan yang lebih menarik yang membuat mereka bisa meninggalkan iman akan Allah Tritunggal. Tapi lagi-lagi, in the name of the Son, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, itu bukan bahasa bohong dan kata-kata hoax. Yang penting lakukanlah itu dengan iman, kasih dan harapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati.